Ketika muncul peristiwa ini 2 tahun yang lalu di Jawa Barat, Bogor, Gunung Sindur, maka saya yang memperhatikan tentang sejarah dan peradaban, saya menyatakan kesimpulan saya, ini tandanya PKI sudah bangkit. Bahkan sampai ada orang yang menuhankan sesama manusia. Gak ada kamu, aku mati. Nah ini adalah nyanyian seriusan. Jadi sasarannya siapa? Kepada kaum muda yang sudah kebarat-baratan. Alhamdulillah, senang sekali menyaksikan dan mendengarkan sendiri bagaimana semangat ibu-ibu dan bapak-bapak, semangat untuk meraih ridho Allah. Insya Allah dengan semangat ini besok kehidupan kita menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Ibu, saya ingin minum. Ibu mau berbagi? Boleh? Permisi ya Pak ya. Ustaz nggak boleh? Ya. Alhamdulillah, dengan meminum air ini saya teringat kepada sejarah ketika Islam berjaya. Ketika Islam berjaya, saat itu kejayaan Islam bisa kita lihat dengan 2/3 dunia manusia di dunia ini adalah Islam. 2/3 dunia manusia adalah Islam. Pada saat itu yang namanya air adalah gratis. Sekarang kalau ibu-ibu mau beli air, bapak beli air, beli kan? Pada masa kejayaan Islam, air adalah gratis. Pada saat itu pendidikan mulai, kalau istilah kita SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, seluruhnya pun dijamin, ditanggung oleh negara, gratis. Saat itu kesehatan pun, rumah sakit pun gratis. Dan saat itu orang yang bepergian seperti saya bepergian, maka gak perlu sampai khawatir lapar. Kenapa? Ada gedung perbendaharaan negara. Untuk apa? Orang yang bepergian silakan ambil gandum. Padahal kalau sekarang jangan harap itu semua terjadi. Pertanyaannya, mengapa? Jawabnya sederhana tapi menusuk hati. Karena saat ini umat manusia sudah tidak sepenuhnya patuh pada ketentuan Allah. Betul nggak? Pada masa kejayaan Islam nggak ada riba. Sekarang banyak nggak? Banyak sekali. Orang sudah sengsara, terlilit oleh hutang rentenir. Betul? Itu contoh. Oke, ibu bapak, alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Siap? Siap ya Pak? Tadi saya sampai menceritakan bahwa saya masuk biara, kemudian saya mempelajari perbandingan agama, termasuk mempelajari Islamologi, tapi penyajinya, dosennya adalah dari kalangan mereka. Untuk apa pentingnya perbandingan agama? Mereka ingin menyampaikan bahwa yang paling benar itu mereka dan yang lain gak benar.
Nggak benernya Islam di mana? Kata mereka, kalau mau tahu lihat saja umat Islam di Indonesia. Yang miskin siapa, yang bodoh siapa, yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa. Bahkan peristiwa BTC Islam dituduh dan diberi gelar teroris. Dan hari ini ada lagi gelar baru, yaitu apa? Radikalis. Betul? Nih fitnah. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menanyakan, siapakah sih diri kita sebenarnya? Insya Allah saya sudah menuliskan di sini. Saya pun pernah bertanya-tanya, bahkan mempertanyakan, ya Allah, demikian banyak umat Islam dan tidak berpayah-payah bersusah-susah untuk mendapatkan hidayah-Mu, karena sudah diberikan bahkan sejak orang tua kakek nenek mereka. Sementara saya, orang tua saya bukan Islam. Saya harus berjuang untuk mempelajari Islam dan hidup dalam Islam. Ini ada di sini. Saya tidak panjangkan lagi, sekali lagi ada di sini. Ibu, mohon maaf, ayat Allah yang pertama kali turun surat apa? Surat apa, Pak? Surat Al-Alaq, ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo mulai malam ini kita kembali ke Iqra. Insya Allah kita akan mampu untuk meniti kembali kejayaan Islam. Apalagi saya berbicara di depan pewaris para pejuang, yaitu masyarakat Muslim Sumatera Barat. Darahnya adalah darah pejuang. Mengapa saya sebut seperti itu? Apa buktinya? Coba lihat Buya Hamka. Siapa beliau? Pejuang Islam, dikenal oleh dunia. Betul? Saat itu beliau diancam, di akhir hayatnya diancam, cabut fatwa bahwa Natal itu haram. Apa beliau katakan? Saya tidak akan mencabut walaupun saya dicopot jabatan. Ternyata Pak, beliau berani yang menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini yang sekarang mahal. Nah, mohon maaf, kira-kira hari ini ada nggak di Sumatera Barat yang bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Buya Hamka almarhum? Ada nggak? Insya Allah ada. Allahu Akbar. Jangan sampai jangan sampai seperti kacang lupa dengan kulitnya. Jangan sampai ibu dan bapak lupa dengan pendahulu-pendahulunya, termasuk Bapak Muhammad Nasir dan lain sebagainya. Nah, oke, saya lanjutkan. Siapakah diri kita? Diri kita adalah hamba Allah. Kenapa kok kita oleh Allah diberi gelar khairu ummah, sebaik-baiknya umat? Apa karena demikian baiknya diri kita? Enggak juga. Masih ada yang lebih baik dari kita. Kalau kemudian kita menyatakan karena saya kaya misalnya, banyak orang lebih kaya daripada diri kita. Kalau kita mengatakan, oh kita paling pintar, banyak yang lebih pintar. Kita hebat, banyak yang lebih hebat. Jadi apa istimewanya kita? Kita istimewa karena kita dijadikan istimewa karena kasih dan karunia Allah, karena kasih dan rahmat Allah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan hidayah yang tak terbeli oleh apapun,
yang tidak bisa disamakan nikmat Allah dan nikmat iman dan nikmat Islam itu dengan apapun, tidak bisa disamakan. Dan nikmat istimewa itulah yang diberikan kepada kita. Maka kita diberi gelar khairu ummah. Ibu dan bapak, ada hak, ada kewajiban. Apa hak dan kewajibannya? Coba kita lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Yang saya cuplik ayatnya menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan seterusnya. Ada 99 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Allah mengampuni semua dosa seberat apapun. Tapi mohon maaf, ada satu macam dosa yang Allah tidak mau memberikan ampunan. Awas, hati-hati. Dosa syirik. Dosa mempersekutukan Allah. Dosa ini sudah ada sejak zaman dahulu sampai hari ini, dengan corak yang berbeda-beda, tapi isinya syirik. Ada manusia mempertuhankan misalnya gunung, betul nggak? Ada yang kemudian manusia mempertuhankan laut, katanya di dalam laut ada penguasa laut. Ada manusia yang kemudian menuhankan binatang. Contoh saja tentang menuhankan binatang sudah terjadi sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat siapa tokohnya? Tokohnya Samiri oleh umat Yahudi Bani Israel, diangkat, dinobatkan jadi pemimpin menggantikan Nabi Musa, yang karena fitnah Samiri orang Bani Israel tidak menunggu kedatangan Nabi Musa. Betul? Setelah dia diangkat menjadi pemimpin, maka dia balik bertanya kepada Bani Israel, ini Tuhan kita siapa ya? Apa iya kita sudah punya pemimpin tapi masih pakai Tuhannya orang yang tidak kembali lagi? Siapa maksudnya? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa menyembah Allah. Apa iya kita menyembah Allah? Nggak bisa, nggak enak. Lebih baik kita bikin Tuhan menurut selera kita, katanya. Apa jawaban Bani Israel? Ya udah, terserah pemimpin. Lalu apa yang dilakukan Samiri? Memungut emas perhiasan kaum perempuan. Kalau kaum laki-laki nggak boleh pakai emas. Kaum perempuan emasnya itu diambilin, dilebur dan dibentuk sebagai patung anak sapi. Itu ketika membentuknya, maka dikasih besi lurus mulai dari mulut sampai ke pantat. Maka setelah jadi patung itu berarti lubang dari mulut sampai pantat, dihadapkan ke arah angin. Ketika angin mendesir dari laut masuk ke lubang itu, maka suaranya apa katanya Samir? Tuhan kita berbicara. Jadi mohon maaf, orang bodoh itu adalah orang yang tidak beriman. Yaitu masa bikin patung dan bikinan sendiri itu kan ya, habis itu patung itu disembah. Luar biasa bodohnya. Betul enggak? Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, contoh berikutnya, bahkan sampai ada orang yang menuhankan sesama manusia.
Nggak ada kamu aku mati. Nah ini, kalau kamu nggak dengan aku bunuh diri. Nah ini sinetronnya. Ya, zaman sekarang ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu di sono. Nah ibu dan bapak, sampai Nabi Allah pun ada yang dipertuhankan. Siapa? Nabi Isa. Dan kapan penuhanan terhadap Nabi Isa ini? Ternyata Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan, dilantik jadi Tuhan dalam rangka konsili atau konferensi di kota Nizia tahun 325 Masehi. Nih, jadi apakah sama konsep ketuhanan kita dengan mereka? Beda. Bedanya di mana? Satu, kita tetap memelihara tauhid, la ilaha illallah, tapi mereka mengubah bagaimana? Mengubah Tuhan menjadi yang satu, Allah yang ahad diubah menjadi trinitas. Terjadinya Konsili Nicea tahun 325. Ini nanti kita akan coba lihat. Umat Kristen mengaku sebagai monoteis, menyembah satu Tuhan, tapi 3 oknum Tuhan yang diistilahkan Trinitas. Ini nanti ada di dalam buku ini, perbandingan Islam dan Kristen. Ibu bapak lihat buku ini, ada 2 buah apel, betul? Yang sebelah kanan ini adalah apel asli, sebelah kiri adalah apel plastik. Sama enggak? Sama enggak? Beda. Padahal disebutnya juga apel, tapi yang satu asli, yang satu plastik. Agama juga begitu. Ada agama yang murni firman Allah, ajaran Allah, yaitu Islam, tapi juga ada agama yang plastik, yang mohon maaf sudah diubah. Siapa yang ubah? Ya manusia, pengikut para nabi juga. Paham ibu bapak? Ini bukunya. Saya malam ini ada materi yang harus saya sajikan, ibu bapak patut untuk mengetahui. Karenanya saya nggak berpanjang dalam ini buku ini. Silakan di sini. Nanti ibu dan bapak akan tahu sama nggak semua agama. Ternyata agama yang hak hanya satu, yaitu Islam. Ibu dan bapak juga akan mendapatkan contoh-contoh, macam-macam contoh tentang memurtadkan umat Islam. Dan ini ada di sini semua. Contohnya banyak sekali. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika saya berdiskusi dengan dosen saya, tadi kan juga sudah awal sebelum maghrib, mulai saya nyatakan, dosen saya menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tapi pribadinya 3. Sementara saya berdiskusi seperti itu karena dosen saya mengatakan bahwa kalau mau tahu kejelekan Islam, lihat di Indonesia. Masih ingat tadi? Masih ya? Terus kemudian saya menyatakan, kalau melihat Islam di Indonesia dan menjadikan umat Islam Indonesia sebagai ukuran daripada agama Islam, itu salah. Gak boleh. Kenapa? Karena Islam itu universal. Betul? Tiap negara ada Islamnya. Maka kemudian saya contohkan,
Kalau di Indonesia ini disebut bahwa yang bodoh Islam, yang miskin Islam, coba lihat bagaimana dengan misalnya saja Filipina. Filipina juga Asia. Bagaimana di Filipina? Ternyata orang yang bodoh, yang melarat, yang jadi pencopet, nggak ada satupun yang Islam. Semuanya orang mereka Katolik. Kalau mau tahu orang yang teradu domba dan terus menerus perang saudara, coba lihat di Irlandia. Antara selatan dan utara nggak pernah selesai perangnya. Antara siapa? Katolik dengan Protestan. Kalau mau tahu lagi tentang di Itali, gembong obat bius dan perjudian. Ternyata siapa gembongnya? Bukan orang Islam, tapi mereka Katolik juga. Gembong obat bius dan perjudian di Itali disebut mafia, mafioso, mafia. Gak ada seorang pun mafioso yang agamanya Islam. Maka saya katakan pada dosen saya, Pater, tidak terbukti kalau Islam itu jelek. Maka saya minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Ternyata saya diberi instruksi, pelajari Al-Quran, dan tugas Anda mencari kelemahan Islam melalui Al-Quran. Itu awalnya. Maka sejak itu dapat perintah demikian, saya bergegas ke perpustakaan, saya cari kitab suci Al-Quran, saya bawa pulang ke biara. Malamnya saya ambil Al-Quran dari tas saya, kemudian saya pegang. Ketika saya pegang itulah saya jadi bingung. Apa bingung saya? Kitab ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah. Nggak ngerti. Ketika itu kemudian saya buka, dan kemudian saya semakin terkejut melihat hurufnya. Hurufnya bagi saya saat itu baru pertama kali lihat. Hurufnya kata orang Betawi panjang-panjang, bulat-bulat kayak cendol. Saya nggak mampu baca. Dan kemudian saya ngerti, ini namanya huruf hijaiyah. Kalau saya mau membaca Al-Quran, saya harusnya mampu membaca huruf hijaiyah. Berarti harus ada gurunya. Nggak mungkin saya belajar huruf hijaiyah tanpa guru. Betul? Nah, bagaimana caranya mendatangkan ustadzah masuk dalam gereja ngajarin saya? Wow, heboh gempar. Nggak mungkin itu terjadi. Masuk pintu biara aja nggak bakal bisa, apalagi sampai masuk ke dalam ruangan. Alhamdulillah saat itu saya ingat ada kitab suci Al-Quran yang juga dilengkapi dengan terjemah. Maka saya kembalikan kitab suci Al-Quran yang saya bawa, saya cari yang ada terjemahnya, ketemu, saya bawa pulang. Malam saya niat lagi untuk belajar. Ketika itulah saya memegang kitab suci Al-Quran, dan mohon maaf ternyata yang ketemu pada saya adalah surat-surat yang letaknya di belakang. Ternyata bukanya kebalik, salah. Kalau paling belakang adalah surat An-Nas. Tapi kalau surat Al-Ikhlas kan juga letaknya di belakang-belakang tuh. Nah, saya ketika membuka ketemunya itu, dan kemudian saya baca. Ketika saya baca itulah saya tertegun. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya sekarang bisa begitu baca huruf hijaiyah. Tapi kalau dulu saya hanya dari terjemah. Kul, katakanlah,
Allahu ahad. Allah itu satu, ahad, satu, esa. Allah tempat memohon. Tempat memohon semua makhluk. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya apa? Nggak punya leluhur, tidak punya keturunan. Allah itu mandiri, tidak ada suatu apapun yang sama dengan dia. Kalau sampai sama, ada yang sama, maka dia bukan Allah, dia adalah ciptaan Allah. Betul? Ibu dan Bapak, kalau saya diajak bicara tentang tafsir surat Al-Ikhlas, wah, bisa-bisa kita sampai subuh belum selesai. Demikian indahnya. Pada saat itu saya sangat terhunjam. Tapi reaksi pertama adalah kaget dan menyatakan ini yang benar. Kalau saya menyatakan ini yang benar, berarti konsep ketuhanan yang saya terima sebelum saya membaca surat Al-Ikhlas nggak benar. Konsep apa? Ternyata adalah konsep Trinitas. Istilah saya saat itu, ini logik. Ternyata apa? Bukan cuma logik, ini sempurna. Al-Ikhlas. Dan saya menyatakan demikian karena saya tahu persis tentang peristiwa penuhanan Nabi Isa alaihissalam yang saya sebutkan tadi. Nah, Ibu dan Bapak, besoknya maka saya bertanya pada dosen saya, berdiskusi, dan saya menyatakan, Pater, saya belum paham tentang hakikat Tuhan. Ada semua di sini. Kemudian dia tanya, mana yang Anda belum paham? Sambil tanya, dia maju ke papan tulis. Saat itu papannya hitam, blackboard, pakai kapur. Dia gambar seperti ini, segitiga sama sisi. Saya ditanya, segitiganya berapa? Saya bilang 1. Sisinya berapa? Saya jawab 3. Maka dosen saya menyatakan, itulah Tuhan itu cuma 1, tapi pribadinya ada 3. Nya diubah lagu gereja. Bagaimana anak-anak kecil? Nyanyi aja, nggak ngerti. Betul kan? Loh, ini loh caranya. Jadi mulai pakai lagu-lagu dulu. Anak kecil nggak ngerti, ya nyanyi-nyanyi aja dia. Itu anak-anak kecil melihat berbagai macam reklame di TV kan banyak yang ditiru kan? Itu contohnya. Berikut lagi. Ini adalah peristiwa setelah Gunung Kelut meletus. Mereka datang pakai bus-bus, kemudian mereka bawa makanan, bagi sembako, bagi pakaian, bagi obat-obatan. Anak kecil dibagi permen, coklat, buku bergambar, terus kemudian diajak nyanyi gitar mereka. Setelah seharian diajak seneng-seneng gitar, nyanyi dan gambar segala macam. Sorenya sebelum pulang, inilah nyanyian anak-anak umat Islam di Gunung Kelut. Seperti apa? Kita dengerin. Bersih-bersih rumah anaknya supaya nggak ganggu, istilahnya dibawa sama mereka. Makanya jangan pernah melepas anak-anak, bahaya. Nah, Ibu, Bapak, anak-anak ini kira-kira anak muslimah bukan? Ya, muslim. Kan kelihatan kan dari
Nyanyi apa mereka? Itu nyanyian gereja. Makanya ibu dan bapak mohon maaf, apalagi dalam ekonomi terpuruk, mohon maaf, istilah kalau bahasa Inggris menyatakan nggak ada makan siang gratis. Kalau mereka memberi, berarti mereka punya tujuan. Pemberian yang tulus dan ikhlas hanya sesama muslim. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Jangan pernah anak-anak dilepas dengan mereka. Berikut lagi kita lihat yang model begini. Ibu dan bapak saksikan, itu ustadz bukan itu. Belajar kitab suci Injil. Nah, ini contohnya. Ibu dan bapak lihat, mereka ini pakaiannya kayak ustadz, betul? Yang perempuan juga seperti berbusana muslimah, juga baca kitab, tapi bukan Al-Quran, tapi adalah Injil berbahasa Arab. Nih, terus kemudian mereka pun punya qasidah. Qasidahnya namanya Amin Al-Barokah. Mereka pun setiap bulan ibu-ibunya bertemu, berkumpul. Mereka mengatakan apa? Majelis taklim. Mereka pun punya kaligrafi. Kaligrafinya dulu, mohon maaf, zaman tahun 90-80 itu dibagi-bagi, kertasnya tebal, tulisannya pakai huruf emas, dibagi-bagi. Sekarang ini di Jakarta, kaligrafi itu tadi dicetak di kaos, kaosnya dijual laku manis laris. Karena apa? Orang Islam mikir, oh itu huruf Arab, oh itu paling ayat kursi. Nah ini menunjukkan apa? Sekarang semakin banyak orang Islam tidak mampu membaca huruf hijaiyah. Nah kaligrafinya namanya apa? Aba'ana. Aba'ana itu apa? Ternyata doa Bapak kami di dalam Bible dijadikan kaligrafi. Nah ini mereka. Oke, berikut lagi contoh yang lain. Ini adalah nyanyian seriusan. Jadi sasarannya siapa? Kepada kaum muda yang sudah kebarat-baratan. Nah, ibu dan bapak, alasan mereka adalah menyumbang umat Islam untuk memperbaiki bacaan Al-Quran yang sudah jadul. Supaya membaca Al-Quran diminati secara modern, karena modern, maka dibuat seriusan. Tim paduan suara adalah sumbangan mereka. Coba, menurut ibu dan bapak keren nggak? Cakep nggak? Pertanyaan berikutnya, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Alasannya adalah ketika Al-Quran dibaca menurut langgam yang mereka buat, maka tajwidnya akan berubah, panjang pendeknya mengikuti irama langgam mereka. Maka berarti apa? Maknanya artinya akan berbeda. Makanya gak boleh. Tapi bagaimana dengan, mohon maaf, orang muda yang kebarat-baratan?
Ini dia. Berikut lagi, ya, silakan. Ya. Nah, ini gimana kalau menurut ibu dan bapak? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kira-kira seneng nggak? Nggak seneng. Oke. Kenapa kok nggak boleh? Coba kita lihat. Azan itu apa? Panggilan sholat. Ave Maria adalah puja-puji terhadap Maria sebagai ibunya Tuhan Yesus, kata mereka. Ini digabung. Boleh nggak penggabungan ini? Dalam ilmu filsafat, penggabungan itu boleh dilakukan kalau mencukupi syarat. Syaratnya apa? Sama, setara, seimbang. Ini sama enggak? Setara enggak? Seimbang enggak? Enggak boleh digabung. Ini adalah sesat menyesatkan. Sayang sekali umat kita, mohon maaf, banyak yang apa, Bu? Banyak yang terlena, banyak yang ceroboh, sehingga menganggap, wah, kalau agama besar dua bergabung nyanyi bareng, wow, ini damai dunia. Itu nggak mikir yang panjang. Nah, ini adalah kesalahan berpikir. Nah, berikutnya saya tunjukkan ini. Ini adalah Natalan tapi pakai salawat. Nah, coba, ini gaya baru made in 2019 pas Natal. Nih. Lagu gereja ini namanya Gloria in Excelsis Deo. Coba, yang datang orang Islam juga datang, malah dia atraktif. Nah, berdiri dia, ngajak yang lain-lain berdiri. Nah, ini tuh kelakuan. Nah, orang Kristen seneng banget, langsung mereka tertawa-tawa. Nah, langsung disambung dengan salawat. Nah, Ibu dan Bapak, ini gimana ini? Boleh nggak? Modern nggak? Ini bukan modern, jahiliyah. Jahil itu apa? Bodoh. Nah, Ibu, Bapak pernah nonton film ini nggak? Coba ya, perhatikan. Silakan. Gimana, keren? Cakep? Modern? Nah, Ibu dan Bapak, mohon maaf, pertanyaan saya, Ibu Bapak punya anak kemanakan atau anak teman yang mondok di pondok pesantren nggak? Punya kan? Nah, berikutnya, di pondok pesantren itu bisa pacaran nggak? Nggak bisa. Kalau sampai misalnya ini ya, sampai berhasil pacaran terus ketahuan kan, diapain? Dikeluarin. Kalau enggak, hukumannya sangat berat.
yang laki-laki digundul, yang perempuan diberi tulisan pakai karton, harus di depan dan belakang ditulis siapa? Aku pacaran. Jadi apa? Hukuman moral. Ya, tidak disakiti tubuhnya, tapi moralnya dipermalukan. Terus mohon maaf, bisa nggak santri janjian ketemu di hutan naik kuda pacaran? Bisa ya? Nggak bisa. Berarti kalau demikian, film ini fitnah terhadap santri dan pondok pesantren. Betul nggak? Pertama tadi yang kelihatan ada seorang gadis muslimah menyerahkan dengan temannya membawa nasi tumpeng, ya, diserahkan kepada pastor atau pendeta. Banyak umat kita yang bertanya kepada saya tentang hal ini, yaitu pertanyaannya, Umi, itu di gereja itu apa memang menerima persembahan dari umat Islam berupa tumpeng untuk altar? Saya jawab, nggak pernah ada, kecuali ya sekarang ini. Sejak apa? Sejak film The Santri. Ternyata apa dampak film itu? Film itu punya dampak enggak? Punya. Apa dampaknya? Lihat. Silakan. Yang kelihatan ini. Nah, coba sejak kapan umat Islam membuat persembahan nasi tumpeng terus dipersembahkan ke gereja untuk altar? Sejak kapan? Betul? Ini sudah terjadi ini. Natal kemarin, terus film The Santri ini diwujudkan. Bagaimana menurut ibu dan bapak? Layak enggak? Layak enggak? Kira-kira kalau masuk kayak begini ke Sumatera Barat kayak apa? Ya? Kalau masuk ke Sumatera Barat kayak apa, Bu? Diusir, ditendang. Jadi tidak diterima ya. Itulah maksud saya, yang sudah terjadi saya tunjukkan, jangan sampai menjalar ke sini. Kenapa? Karena Sumatera Barat itu sangat berarti untuk perjuangan Islam. Ya Bu ya. Nah, oke, coba model lain lagi, coba dilihat. Penistaan agama. Coba didengerin Ibu. Apa Bu? Ayo ya Ibu, coba diulangi lagi dan didengarkan bagaimana bacaannya. Kan sepertinya mereka ini baca Al-Quran kan? Tapi pakaiannya nggak pantas gitu kan. Pertama mereka ada yang menyatakan Bismillahirrohmanirrohim, diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Benar ya? Setelah itu ngomong apa dia? Oke, berikutnya.
Coba apa Bu? Kurang jelas. Bapak Tidak jelas. Ini lagi apa? ulangi sekali lagi ya. Ya. Volumenya bisa dibesarkan sedikit. Nah, ngomong apa Bu? Insana napasin alkonidin. Jadi mohon maaf, sepertinya baca Al-Quran tapi pembacanya pakaiannya nggak layak. Ternyata mereka melanjutkan dengan apa? Jualan obat, seperti dilakukan seperti orang baca Quran. Nah ini bentuk penodaan agama, penistaan agama seperti ini. Dan mohon maaf, tolong diperhatikan Ibu dan Bapak. Tadi Ibu dan Bapak juga dengar ada suara perempuan yang tertawa. Mohon maaf, awas jangan sampai kita tergelincir di situ. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, barang siapa orang yang mendengar penistaan-penistaan terhadap Allah dan kemudian tertawa, maka orang itu masuk golongan mereka. Jangan pernah ikut tertawa ketika Allah dihinakan. Ya Bu ya, Bapak. Nah ini, ketika muncul peristiwa ini 2 tahun yang lalu di Jawa Barat, Bogor, Gunung Sindur, maka saya yang memperhatikan tentang sejarah dan peradaban, saya menyatakan kesimpulan saya, ini tandanya PKI sudah bangkit. Tapi Ibu dan Bapak, masalahnya adalah remaja kita sekarang nggak ngerti PKI itu apa. Betul. Apalagi pernah pemerintah membuat wacana mau minta maaf kepada PKI. Alhamdulillah itu tidak sampai terjadi. Karena apa? Umat Islam langsung bereaksi, meluruskan pemikiran yang melenceng itu. Nah Ibu dan Bapak, mohon maaf, kalau sampai PKI itu berjaya, maka siapa yang dibantai? Umat Islam, mulai dari kiai, ustadz, ustadzah, santri dibantai. Tapi remaja kita nggak ngerti PKI, kenapa? Karena nggak ada filmnya lagi. Betul nak? Sejarahnya pun sudah tidak lagi ditulis di buku sejarah. Betul nak? Justru karena sudah dianggap tidak ada, maka mereka muncul kembali. Paham Ibu, Bapak? Harus hati-hati. Berikutnya, itu tadi lewat budaya. Bagaimana dengan lewat pemikiran? Nah, Ibu dan Bapak, masih ingat sejarah negara kita pernah dijajah oleh Belanda? Berapa tahun? 350 tahun, betul? Mereka bisa lama menjajah itu karena politik apa? Politik pecah belah, namanya apa? Divide et impera, yaitu mereka membagi-bagi, membuat golongan masyarakat elit, menengah, dan masyarakat bawah. Yaitu siapa? Golongan Eropa, Timur Asing, dan golongan pribumi. Gitu. Terus kemudian
Kita ini merdeka tahun berapa? 1945. Ada peristiwa besar yang terjadi tahun 1928. Peristiwa apa itu? Peristiwa Sumpah Pemuda. Alhamdulillah umat Islam saat itu berhasil disatukan dengan Sumpah Pemuda oleh siapa? Penggagasnya ulama. Dari para ulama kemudian alhamdulillah berhasil menyatukan umat Islam dengan Sumpah Pemuda. Akibat daripada penyadaran umat Islam bersatu, tahun 45 kita merdeka. Berarti penyadaran itu perlu waktu berapa lama? 17 tahun. Bu, Bapak, 17 tahun. Maka mohon maaf, 350 tahun dijajah, tapi sadar dalam kurun waktu 17 tahun, maka terjadilah kemerdekaan. Sekarang kita de jure sudah dalam keadaan merdeka, dan sudah mulai ada orang, ada bangsa yang ingin kembali menjajah negeri kita. Terasa enggak? Tahu yang mana? Tahu ya? Nah, mereka ini sekarang tidak mengulangi pakai DVD Impera karena sudah lebih kompleks ya. Kalau hari ini sama dengan kemarin, kita masih masuk golongan orang rugi. Tapi kalau hari ini kita lebih jelek daripada kemarin, kita masuk golongan orang dolim. Maka ayo kita berbuat hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ayo kita berjuang. Ya, Ibu mau nggak berjuang dengan saya? Mau nggak? Mau? Oke. Mau beli buku? Mau nggak? Mau? Alhamdulillah. Terus ada di depan, termasuk ini. Ini Bu, Bapak, jangan pernah Ibu dan Bapak nyari buku yang saya karang di toko yang biasa Ibu dan Bapak masuki. Toko yang bukan Muslim itu nggak bakal ada, ya. Oke, paham? Selagi saya masih di sini, maka lebih baik segera membelinya, karena ini nilainya ilmu. Semua buku itu nilainya adalah ilmu. Lain kalau Ibu dan Bapak beli atau traktir makan, dimakan habis-habis. Betul kan? Ya, ada di depan nanti. Tapi mohon maaf, kalau buku sampai selama buku ini ada, ya tetap aja ilmu. Yang kalau ada yang membaca, berarti apa? Ibu dapat pahala, Bapak demikian juga. Paham? Oke. Berikutnya, Ibu Bapak punya HP enggak? Coba lihatkan ke saya. Punya HP enggak, Pak? Lihatin dong ke saya. Oke. Saya mau ngajak Ibu dan Bapak berjuang, ngaji bareng, ya, menuju esok yang lebih baik, ya. Dengan cara apa? Ayo bergabung, berjumpa dengan saya. Bisa kita berjumpa tiap hari, walaupun letaknya berjauhan. Jakarta dengan Padang Panjang. Caranya bagaimana? Masuk ke YouTube saya, ya. Masuk ke YouTube saya, like, subscribe, dan berlangganan. Supaya apa? Tiap saat selalu dikirim gratis. Paham? Itulah perjuangan cuman dengan jari. Setuju Bapak dan Ibu? Yuk, mudah-mudahan
yang saya berikan ini ada guna dan manfaatnya. Masih ada sisa waktu sedikit, Ustaz? Mau tanya jawab?